Oke, selamat datang di vlog gua di Berteori lagi. Dan selamat datang di podcast Nggak Ngomong Nggak Rame. Oke, kali ini gua bikin konten untuk dua platform, YouTube dan podcast. Kali ini pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang bidang gua, yaitu machine learning, big data dan data science. Tapi gue lebih ngomongin ke machine learningnya. Apa yang mau gue omongin adalah buat lo yang pengen belajar machine learning tapi nggak tahu mulainya dari mana. Seperti yang lo tahu, gue suka bikin konten. Kalau kita mau ini, mulainya dari mana sih? Kalau kita mau ini, mulainya dari mana sih? Kenapa gue suka bikin konten kayak gitu? Karena orang tuh susah dimulainya doang. Susah dimulainya, dia bingung mulai dari mana, dia nggak tahu mulai dari mana. Tapi mau nih dia nih, punya keinginan, punya hasrat, punya tujuan untuk menguasai suatu bidang, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Makanya gue suka bikin konten-konten. Kalau misalnya mau belajar A, I, U, E, O, mau belajar A, B, C, D, itu mulainya dari mana sih? Kayak gitu. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang kalau misalnya lo mau belajar machine learning, itu mulainya harus dari mana? Oke. Gua nggak akan ngebahas panjang-panjang tentang kelebihan machine learning, perkembangan machine learning. Itu lu bisa cari sendiri. Di sini gua murni hanya ingin membagikan pengalaman gua belajar machine learning dari awal, terus mulainya tuh harus kayak gimana biar bisa konsisten, biar bisa mendapatkan feel machine learning kayak gitu. Oke, pertama adalah hal yang lo harus lakuin atau hal yang lo harus mulai untuk membuat lo merasa bisa dapat feel-nya machine learning adalah belajar Python. Belajar bahasa pemrograman Python. Itu yang pertama kali lo harus mulai. Kenapa? Karena machine learning itu nanti kalau misalnya lo udah mendalami machine learning itu memang paling banyak matematikanya, model matematikanya, teorinya, dan ngodingnya itu ya relatif sedikit. Data pre-processing itu lebih banyak daripada ngoding ML-nya sendiri kayak gitu. Nah, jadi karena ngoding ML-nya sedikit, sementara lu harus bisa ngoding dari mulai data pre-processing sampai jadi hasilnya, keluar akurasinya, itu semua ngoding. Makanya hal pertama yang bisa lu lakuin adalah mulai belajar coding, khususnya bahasa pemrograman Python. Nah, untuk tempat belajarnya, gue rasa emang udah banyak ya. Cuma kalau yang gue pakai adalah yang dari Udemy dan itu berbayar. Tapi gue jujur ini sangat worth it. Itu worth it banget. Gue belajar dari situ, gue ngerti banget Python. Gue dapet basicnya, dapet fundamentalnya, dan akhirnya gue bisa ngembangin kemana-mana. Pas gue ngerjain data pre-processing, gue bisa lebih kreatif karena gue paham dasarnya. Tinggal gue bikin aja itunya, fondasinya. Tinggal gue bikin inovasi-inovasinya tentang coding kayak gitu. Terus ketika bikin model ML juga gue tahu, misalnya gue belum bisa bikin modelnya nih, terus gue ngambil model dari orang. Gue bisa tahu bagaimana logika dari si algoritma atau dari si codingan si orang itu. Nah, jadi itu penting banget belajar coding dan
referensi gue pakai Udemy, pakai yang judulnya Bootcamp Python 3 kalau nggak salah, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Itu penting, tapi itu bayar. Nah, kalau di Udemy itu enaknya kalau untuk Indonesia ya, gue nggak tahu kalau untuk yang lain, itu dia sering ngasih diskon tuh, mulai dari 168.000 sampai sekitar 280.000. Nah, itu lu tergantung hoki-hokian tuh. Kalau misalnya lu dapet yang 280.000, ya setelah lu bisa beli sekarang saat itu juga, atau beli ketika nanti udah 158.000. Nah, satu lagi kenapa gue nganjurin lu mulai belajar coding dulu, karena ML itu kalau lu langsung belajar teorinya, gue nggak yakin lu bakal konsisten nanti belajarnya, karena udah susah duluan, udah enak duluan, udah muak duluan, akhirnya lu nggak lanjut untuk belajar ML. Nah, maka dari itu gue nganjurin lu untuk belajar codingnya dulu, karena kalau belajar codingnya lu dapat feel sebagai programmer, sebagai lu bisa sebagai orang yang bisa ngoding sesuatu, walaupun nanti mungkin banyak codingan yang lu ambil dari orang. Nah, tujuannya juga untuk membangkitkan feel programming dulu, karena nanti ML lebih banyak ke programming kayak gitu, lebih banyak ke programming. Dan ya itu biar lu nggak ini aja, nggak kaget aja ternyata ML susah banget ya, gila susah banget, terus akhirnya lu mundur kayak gitu. Jangan. Makanya hal pertama yang lu harus mulai adalah coding. Nah, setelah lu paham fondasi ngoding, dan ini juga penting nanti bakal ke depannya, itu penting banget. Kenapa? Karena nanti dalam belajar ML-nya kita banyak mengambil source code yang udah ada di internet, dan kalau lu nggak paham codingnya, lu bisa nggak paham algoritma atau nggak paham logika dari si kode yang lu ambil. Nah, setelah belajar coding, tahap kedua adalah belajar tools ML-nya. Nah, yang gue pelajari adalah TensorFlow. Banyak ya tools ML tuh, maksudnya tools tuh kayak library kayak gitu yang menunjang kegiatan machine learning kayak gitu. Banyak, ada PyTorch, ada NLTK ya kalau nggak salah, itu dari Microsoft. Terus TensorFlow salah satunya, Keras, dan masih banyak lah, gue nggak hafal. Nah, yang gue pelajari adalah TensorFlow. Lagi-lagi setelah lu belajar ngoding, lu nanti belajar bagaimana menerapkan fondasi Python ini, fondasi coding Python ini ke dalam penerapan dengan toolsnya TensorFlow, dalam hal ini ya TensorFlow. Nah, tempat untuk belajarnya masih sama, gue pakai Udemy. Kalau nggak salah judulnya apa ya, pokoknya TensorFlow apa gitu, Complete TensorFlow apa gitu, gue nggak tahu, gue lupa. Nanti gue share aja di deskripsi, dan itu bayar juga tapi worth it, gue jamin tuh worth it. At least buat gue lah ya, gue nggak tahu kalau buat lu worth it apa enggak, tapi ya buat gue tuh sangat impactful. Course-nya bahasa Inggris ya, tadi yang sebelumnya juga bahasa Inggris, yang ini bahasa Inggris. Gue belum nemu course online yang bahasa Indonesia, yang free atau bayar, gue belum nemu. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya nggak ada ya lo harus mau nggak mau lo harus belajar bahasa Inggris, atau lo harus ngerti bahasa Inggris untuk bisa memahami. Tapi gue rasa penjelasannya juga termasuk sederhana sih, termasuk pakai bahasa-bahasa atau vocabulary yang sederhana, jadi nggak terlalu ribet untuk memahaminya. Nah, setelah lu belajar tadi ya programming dulu Python, kemudian lu belajar pakai toolsnya itu TensorFlow. Nah, baru kali ini lu belajar teorinya. Nah, ini baru masuk ke tahap yang ketiga yang lumayan ribet. Tapi gue asumsikan bahwa ketika lu udah nyampe tahap ketiga ini, lu udah mulai dapat feel, udah mulai ngerasa oke, ini passion gue, udah mulai ngerasa oke, gue komit di sini, gue bakal mendalami ini, susah gampangnya gue bakal hadapi.
Dan oleh karena itu ketika masuk step 3 harusnya lu udah siap mental. Kenapa? Karena step 3 lu akan belajar tentang Mathematics of Machine Learning. Untuk belajarnya ada nih course-nya free dan itu bagus banget dari Coursera. Pengajarnya Andrew Ng, gue gak tau bacanya Andrew NG, tulisannya Andrew Ng. Itu kalau lu tanya teman-teman lu yang udah berkecimpung di dunia machine learning, pasti tahu tuh orang. Itu orang gila, legend. Legend. Nah, terus kemudian bukunya ada dari MIT, kalau nggak salah judulnya Mathematics for Machine Learning. Nah, kenapa gua sarankan lu belajar matematika untuk machine learning ya? Karena walaupun gini ya, walaupun kalau misalnya lu tujuannya untuk karir, untuk dunia kerja, mungkin nggak terlalu impactful ya belajar matematikanya. Lu tinggal praktisnya aja, tinggal pakai alat-alat yang udah ada, pakai tools yang ada, bahkan pakai service cloud yang udah ada udah cukup. Cuma menurut gua kalau misalnya lu mau emang udah passion di machine learning dan lu mau mendalami bahkan bisa membuat karya dari machine learning, gua saranin lu belajar matematikanya. Kenapa? Karena itu background dari semua yang lu jalanin di kodenya. Matematikanya penting karena ya matematikanya penting banget karena lu bisa tahu, tadi gue bilang bisa tahu latar belakangnya, di backgroundnya bekerja seperti apa, dan ketika lu nemu bugs, ketika lu nemu error, atau ketika model lu tidak menghasilkan akurasi yang bagus sesuai keinginan, lu bisa nge-track dari matematikanya. Lu bisa nge-track ulang kode lu itu, kemudian disambungkan dengan teori matematikanya. Itu membantu banget biasanya. Dan juga lu bisa tahu mana library yang harus dipakai, mana fungsi yang harus dipakai, dan parameter yang harus dipakai kayak gitu. Optimizer, kalau di machine learning ada istilahnya optimizer yang harus dipakai gimana. Lu bisa tahu alasannya dengan tepat, dengan scientific kalau lu tahu matematikanya. Dan itu penting banget karena lu jadi nggak ngasal ngambil. Bisa aja model lu ternyata bagusnya pakai RMS prop, tapi lu pakai Adam nih. Sementara Adam tuh sama RMS prop tuh lebih berat. Jadi kan kalau misalnya lu kayak ngambil itu orang-orang juga pakai Adam kok. Ya orang-orang pakai Adam karena mungkin masalahnya bisa diselesaikan oleh Adam, tapi kalau masalah bisa diselesaikan oleh RMS prop, ya udah pakai RMS prop aja, itu lebih ringan. Nah itu lu bisa tahu hanya dengan ketika lu udah ngerti matematikanya. Nah jadi saran gue untuk lu yang baru mulai belajar machine learning, saran gue ya lu belajar dari tadi. Jadi ngodingnya dulu, terus TensorFlow-nya atau tools-nya ya bebas, lu mau TensorFlow boleh, mau Keras boleh, mau PyTorch boleh, dan lain sebagainya. Ketiga baru belajar matematikanya. Oke. Dan ingat semua butuh jam terbang. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Lo harus belajar, harus komit, dan pasti untuk setiap hal baru yang kita pelajari awalnya bakal seneng, grafiknya bakal tinggi, tapi ketika udah menjalani, udah sekian waktu, mungkin udah berbulan-bulan, lu mulai bosen, mulai susah kayak gitu ya. Itu adalah tantangannya belajar hal baru. Machine learning apalagi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang full matematik. Kalau lu nggak kuat matematik mungkin agak kesusahan ya melaluinya, menjalaninya. Tapi gue yakin bisa. Pokoknya tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Nanti itu deh gue jelasin beberapa filosofi atau beberapa disiplin belajar yang orang pernah lakuin, dan itu merupakan konsep yang menarik buat gue.
buat gue sendiri menarik dan bisa lu terapin di ketika lu belajar machine learning. Oke, paling itu kali ya yang bisa gue sampaikan. Jadi jangan lupa ngoding dulu, terus terapin di toolsnya, baru belajar matematikanya. Jangan matematika dulu karena matematikanya susah nih. lu bakal bosen dah kalau misalnya belajar matematika dulu. Apalagi nggak ada mentornya, udah kelar udah. Nah, nanti ini keuntungannya lu belajar ngoding toolsnya ini, nanti lu udah punya passion nih, kayaknya udah, wah gila seru banget nih main di coding, seru banget nih main di ML. Terus lu baca matematikanya, lu nanti bakal kayak apa ya, bakal kebantu dah dalam hal motivasi dan dalam hal memecahkan masalah. Biasanya matematikanya tuh nanti banyak orang yang punya masalah yang sama kayak lo dan udah ada solusinya. Tapi biasanya awalnya tuh berasal dari kode yang salah, kode yang apa, terus nanti ada orang yang ngejelasin matematikanya kayak gitu. Jadi menurut gue ya itu udah ideal lah ya menurut gue idealnya kayak gitu belajar ML. Oke, seperti biasa kalau gue nggak lagi gue bakal tutup, tapi sebelumnya gue pengen ngasih tau apa ya. Oh iya, data per hari ini tuh hari Selasa tanggal 26 Mei ada berita bahwa data center Google itu bakal dipasang di Jakarta atau bakal dipasang di Indonesia. Jadi buat kita warga Indonesia yang belajar data science, ML, big data dan sejenisnya, berbanggalah karena data center Google udah ada di Indonesia dan itu bakal jadi suatu pemicu untuk ekosistem AI, machine learning, big data, data science di Indonesia semakin berkembang. Percaya sama gue, mungkin beberapa tahun ke depan udah sangat berkembang ini di Indonesia. Dan gue juga ingin berkontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusianya di bidang AI, di bidang ML, dengan ya bikin konten-konten kayak gini dan ya berbagi apa yang udah gue alami, apa yang udah gue pelajari kepada kalian semua. Kayak gitu. Oke, cukup biar nggak lama-lama, gue akhiri podcast ini dan YouTube ini. Semoga ada manfaat yang bisa lo ambil. Jangan lupa apa ya? Gue yang lupa malah. Yaudah, dadah, selamat malam dan goodbye. Hampir gue lupa. Jadi ini video akan gue upload di hari Rabu, hari ketiga pasca Lebaran. Lebaran itu apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Karena masih H+7 Lebaran, maka gue mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas kesalahan gue, omongan gue, kata-kata gue di vlog-vlog gue atau di podcast gue atau di manapun teman-teman gue yang ketemu gue langsung, siapapun yang ketemu gue langsung, gue mohon maaf lahir batin dan semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Oke. Hampir gue lupa tidak mengucapkan Lebaran dulu sama penonton gue. Sorry. Oke, goodbye.